Semakin banyak seseorang melakukan dosa dan maksiat, maka semakin berat beban dalam kehidupannya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, fahalul abdi fil qabr kahalil qalbi fis sadr na'iman wa adaba wa sijna wa intilaqa. Keadaan seorang hamba di alam kubur seperti keadaan hati di dalam dadanya. Apakah ia terpenjara atau terbebas? Apakah dia mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab? Artinya, pertanda orang akan mendapatkan nikmat di alam kubur, maka hati dia di dunia ini bahagia, hatinya tentram. Sebaliknya, pertanda seorang hamba kelak akan mendapatkan azab di alam kubur, maka di dunia hatinya bersedih, hatinya gundah gulana. Maka penting bagi kita untuk mententramkan dan membahagiakan hati kita. Dengan apa kita mendapatkan ketenangan hati dan jiwa kita? Yang pertama tiada lain adalah dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Thaha ayat 123, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Maka barang siapa mengikuti petunjukku, kata Allah, niscaya dia tidak akan sesat dan tidak akan susah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, niscaya dia akan mendapati kehidupan yang sempit. Seseorang meskipun memiliki fasilitas yang lengkap, rumah yang megah, mobil yang mewah, namun dia berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dijamin dia tidak akan bahagia. Karena dosa alladzi anqadha dhahrak,
Dosa itu yang menjadi beban pada punggungmu. Semakin banyak seseorang melakukan dosa dan maksiat, maka semakin berat beban dalam kehidupannya. Maka terbukti orang-orang yang jauh dari keimanan, mereka mencari kebahagiaan dengan perkara-perkara yang terkadang menyakiti dirinya, membahayakan dirinya. Minum khamr, narkoba, obat-obatan terlarang. Karena apa? Karena dia jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketenangan hati, ketenangan jiwa didapat dengan bersabar, ridho, dan pasrah tatkala mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah At-Taghabun ayat 11, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk pada hatinya. Berkata Alqamah rahimahullah, "Huwa ar-rajulu tusibuhul musibatu faya'lamu annaha min indillah fayarda wa yusallim." Yang dimaksud di dalam ayat ini, orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya adalah orang yang tertimpa musibah. Dan dia mengetahui bahwa musibah itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia ridho dan pasrah. Dia sadar dia adalah seorang hamba ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, itu yang terbaik bagi dirinya. Kemudian yang ketiga, ketenangan jiwa kita dapatkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Dan ingatlah, sesungguhnya hanya berzikir kepada Allah, hanya dengan ingat kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Zikir tidak hanya dengan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Namun anggota badan kita pun bisa berzikir. Tatkala kita mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada hakikatnya kita sedang berzikir. Tatkala dihadapkan dengan maksiat, kemudian kita menghindar, kita menjauhi, pada hakikatnya itu juga kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita mencari nafkah, kita hanya mencari yang halal, menghindar dari nafkah yang haram. Ditawarkan kepada kita riba, yang secara kasat mata menguntungkan bagi kita. Namun kita sadar riba itu adalah larangan Allah. Lalu kita menolak, maka saat itu kita sedang berzikir kepada Allah karena kita ingat perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila tiga hal ini bisa kita lakukan, mengikuti petunjuk Allah, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mendapatkan ketenangan jiwa dan ketenangan hati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Serupa dengan ucapan Ibnul Qayyim adalah perkataan gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, inna fid dunya jannah
Man lam yadkhulha lan yadkhula jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak memasukinya, maka dia tidak akan memasuki surga akhirat. Surga dunia tiada lain adalah ketenangan jiwa kita. Dan ketenangan jiwa kita hanya bisa kita dapat dengan 3 hal yang tadi kita sebutkan. Maka mari kita senantiasa berusaha untuk menenangkan jiwa kita, menenangkan hati kita dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dengan bersabar atas musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengaruniakan kepada kita jiwa yang tenang, hati yang tentram, sehingga kita mendapatkan ketenangan, ketentraman di dunia, ketenangan di alam kubur, dan ketenangan yang abadi kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.